Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita berjuang di jalan Allah Ta'ala membela agama Islam ini. Maka setelah selesai perang Badar itu, perang pertama dalam sejarah Islam, Allah turunkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kita baru saja selesai pulang dari jihad yang kecil. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara puasa dengan jihad memiliki kaitan yang sangat erat. Peperangan yang terjadi di masa Rasulullah di bulan Ramadan tidak ada yang dikalahkan. Maka bulan Ramadan juga sebagai syahrul nasr wal intisarat, bulan kemenangan. Yang pertama, kemenangan kita melawan hawa nafsu, dan yang kedua, kemenangan melawan kezaliman musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahmatullah, saya ingin mengajak kita semua merenungi ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat 76. Ini ayat yang sangat penting. Sebagaimana surat Al-Isra memberikan kabar gembira kepada umat Islam di akhir zaman bahwa Yahudi, Bani Israel akan dikalahkan jika datang janji Allah yang kedua, sebagaimana tertera dalam ayat yang ke-7 di surat Al-Isra ini. Di zaman Rasulullah, Allah sudah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ancaman Allah kepada kaum kafir Quraisy bahwa mereka kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang korup, seperti halnya rezim yang ada di Makkah pada saat itu, tidak akan bertahan lama dan akan hancur serta tumpang binasa. Apa buktinya? 2 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi perang Badar, dan disitulah Allah hancurkan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy Makkah. Mereka tewas di tangan kaum muslimin. Dan puncaknya terjadi pada bulan Ramadan. Kalau tadi tanggal 2 tahun 2 Hijriah, puncaknya kehancuran rezim Makkah terjadi kapan? Bulan Ramadan tanggal 10 terjadi penaklukan kota Makkah pada tahun 10 Hijrah Nabi SAW. Situlah akhir tragis kehancuran rezim kafir, rezim musyrik, rezim yang zalim, rezim yang sangat memusuhi dakwah Islamiyah ini, dan mereka tidak lagi berdiri tegak selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan, Allah turunkan pada hari kemenangan, penaklukan dan pembebasan kota Makkah. Sungguh kebenaran itu telah datang, kebatilan itu lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap, cepat atau lambat. Maka sebagaimana itu terjadi kepada baginda Rasulullah, insya Allah janji seperti ini juga akan terjadi untuk saudara-saudara kita umat Islam di Gaza, di Palestina, melawan segala bentuk kezaliman dan kebatilan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Sebagaimana rezim kaum kafir Quraisy itu hancur, binasa dan tumbang, maka insya Allah kita yakin kepada pertolongan Allah di bulan suci Ramadan ini, maka rezim Zionis ini pun akan tumbang dan binasa. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Kita masih bersyukur kehadirat Allah dapat kita melaksanakan ibadah. Sudah melewati hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Senantiasa kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk mengisi hari-hari terbaik dalam satu tahun. Hari-hari terbaik kita di bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu bukan hanya bulan ibadah. Ramadan bukan hanya diisi dengan qiyamul lail, dengan puasa, dengan tadarus, dengan sedekah. Betul. Keempat hal itu adalah merupakan di antara kurikulum-kurikulum Ramadan yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan dalam rangka melatih diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ketakwaan. Kalau kita lihat dalam tafsir Fi Zilalil Quran di jilid 1 halaman 168, Said Qutb menjelaskan bahwasanya tujuan puasa yang utama itu adalah i'dadu qulubil mu'minin littaqwa wasyafafiyati wal hasasiyati wal khasyati minallahi ta'ala. Mempersiapkan i'dad hati orang-orang yang beriman itu agar apa? Agar memiliki ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, agar hati kita itu jernih, transparan, terang benderang. Yang ketiga, hati itu harus memiliki sensitivitas. Seperti yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Apalagi di bulan Ramadan ini mereka mulai memasuki bulan yang ke-6 ya, sudah 157 hari dibombardir oleh Zionazi Israel. Harus ada sensitivitas kita. Dan yang keempat adalah al-khasyah minallah. Harus dapat dan berhasil menanamkan rasa takut di dalam jiwa diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bagian awal ketika menjelaskan rangkaian ayat ibadah puasa itu, Said Qutb mengatakan bagaimana? Laqad kana minat tabi'i an yufrada as-sawmu 'alal ummati allati yufradu 'alaiha al-jihad. Satu kewajaran, hal yang sangat alamiah dan normal ketika umat ini diwajibkan berpuasa. Puasa menjadi diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat yang telah sebelumnya diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah taala. Coba lihat dalam sejarah pensyariatan atau tarikh tasyri', kewajiban kita berpuasa Ramadan ini ada setelah kewajiban jihad di jalan Allah taala di zaman Nabi SAW, yaitu di tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi diizinkan untuk perang, membela kehormatan kaum muslimin, melawan kezaliman-kezaliman kafir Quraisy. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Dan seterusnya ayat yang turun untuk kewajiban kita berjuang di jalan Allah taala membela agama Islam ini. Maka setelah selesai perang Badar itu, perang pertama dalam sejarah Islam, Allah turunkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kita baru saja selesai pulang dari jihad yang kecil. Jadi perang Badar itu baru jihad kecil tuh Pak. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah jihad melawan hawa nafsu
Dengan apa? Dengan kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, antara puasa dengan jihad memiliki kaitan yang sangat erat. Bulan Ramadan bukan hanya syahrul ibadah, bukan hanya syahrul sabr, bulan kesabaran, bukan hanya syahrul muasat, bulan untuk berkasih sayang, peduli sosial kepada sesama, tetapi juga syahrul jihad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan-kemenangan kepada dakwah Islam ini, peperangan yang terjadi di masa Rasulullah di bulan Ramadan tidak ada yang dikalahkan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang sanggup mengalahkan kaum beriman ketika mereka berjuang dan berjihad di bulan suci Ramadan, dan itu terbukti. Untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, kita dikaruniakan oleh Allah kemerdekaan di tanggal 9 Ramadan yang bertepatan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu semua dalam suasana Ramadan. Maka bulan Ramadan juga sebagai syahrul nasr wal intisarat, bulan kemenangan. Yang pertama, kemenangan kita melawan hawa nafsu, dan yang kedua, kemenangan melawan kezaliman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmatullah, saya ingin mengajak kita semua merenungi ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat 76, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Ini ayat yang sangat penting. Sebagaimana surat Al-Isra memberikan kabar gembira kepada umat Islam di akhir zaman bahwa Yahudi, Bani Israel akan dikalahkan jika datang janji Allah yang kedua, sebagaimana tertera dalam ayat yang ke-7 di surat Al-Isra ini. Maka sebelum itu terjadi, di zaman Rasulullah, Allah sudah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ketika surat Al-Isra ini turunkan, umat Islam itu dalam keadaan tertindas, dalam keadaan lemah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, tidak berdaya, dan membuat gelisah baginda Rasulullah SAW, sehingga Allah menurunkan ayat 76 surat Al-Isra ini, wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Sungguh mereka kaum Quraisy itu hampir membuatmu, wahai Nabi Muhammad, gelisah di negeri Makkah itu, untuk mengusir kamu dari negeri itu. Ya. Ini Nabi lahir di kota Makkah, besar di kota Makkah, diberi julukan oleh penduduk Makkah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi justru keluarga besar Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah itu memusuhi Rasulullah. Dan mereka setiap hari selama 13 tahun lamanya Nabi berdakwah di Makkah ini, apa yang mereka kerjakan? Mereka menteror Nabi dan umatnya. Mereka mengintimidasi Rasulullah dan umatnya. Tidak berhenti selama 13 tahun itu. Sampai Nabi betul-betul gelisah, karena mereka sudah bertekad untuk mengusir kamu dari negeri Makkah itu. Ini mengkonfirmasi ayat yang lain di dalam surat At-Taubah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan fakta yang demikian ini? Allah memberikan ancaman kepada penduduk Makkah. Wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sungguh mereka yang menindas engkau, wahai Muhammad, mereka yang menteror, yang ingin mengusir engkau dari negeri Makkah itu, mereka tidak akan bisa bertahan setelah engkau keluar dari Makkah ini, kecuali hanya sebentar saja. Apa makna ayat ini, saudaraku yang dirahmati Allah? Para ulama ahli tafsir dan ahli sirah bersepakat bahwa ujung penggalan ayat ini menunjuk kepada apa? Terbuktinya janji Allah kepada Nabi SAW. Ancaman Allah kepada kaum kafir Quraisy
bahwa mereka kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang korup, seperti halnya rezim yang ada di Makkah pada saat itu, tidak akan bertahan lama dan akan hancur serta tumbang binasa. Apa buktinya? 2 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi perang Badar, dan disitulah Allah hancurkan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy Makkah. Mereka tewas di tangan kaum muslimin. Itu baru muqaddimah. Muqaddimah apa? Kehancuran rezim Makkah. Dan puncaknya terjadi pada bulan Ramadan. Kalau tadi tanggal 2 tahun 2 Hijriah, puncaknya kehancuran rezim Makkah terjadi kapan? Bulan Ramadan tanggal 10 terjadi penaklukan kota Makkah pada tahun 10 Hijrah Nabi SAW. Disitulah akhir tragis kehancuran rezim kafir, rezim musyrik, rezim yang zalim, rezim yang sangat memusuhi dakwah Islamiyah ini. Dan mereka tidak lagi berdiri tegak selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah turunkan pada hari kemenangan, penaklukan dan pembebasan kota Makkah itu. Sungguh kebenaran itu telah datang, kebatilan itu lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap, cepat atau lambat. Maka sebagaimana itu terjadi kepada baginda Rasulullah, insya Allah janji seperti ini juga akan terjadi untuk saudara-saudara kita umat Islam di Gaza, di Palestina. Mereka yang terusir, mereka yang dibunuhi, dibantai setiap hari. Nanti akan disampaikan setelah salat witir nanti oleh sahabat kita, qari dari Palestina, dari Gaza, akan menyampaikan bagaimana sekilas, sedikit informasi yang sangat berharga insya Allah. Bagaimana mereka terkepung, mereka terusir, mereka dilanda kelaparan yang akut, mereka kesulitan untuk mempertahankan diri, tapi dengan izin Allah mereka memiliki kesabaran dan kekuatan hati, terus bertahan melawan segala bentuk kezaliman dan kebatilan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Sebagaimana rezim kaum kafir Quraisy itu hancur, binasa dan tumbang, maka insya Allah kita yakin kepada pertolongan Allah di bulan suci Ramadan ini, maka rezim Zionis ini pun akan tumbang dan binasa. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.